Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hei hei, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hei hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan. Yes. Haleluya. Semua ke kanan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Semuanya ke sana. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Yang lagi sorak ke sana. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, soraklah. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. 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 Semua angkat tangan. Haleluya. 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 Lihat kanan sedikit, kanan ke kiri. Jangan boleh disenggol. Kau bersamakan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang mampu memberikan
Mari bergandingan tangan, mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Terus goyang aja keluar ayo. Mari kita sudah dikeluarkan.
Dino janda boti, aku boti janda boti. Sampai Dino janda boti. Amun percaya orang bakal jiwaku. Urepku moyo selamiyo, hatiku tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula ngerti, kula amun percaya ora bakal jiwaku. Urepku moyo selamiyo, hatiku saya tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula janda resmi, saben dina kula janda resmi. Apa Bapak Ibu? Lanjut Selamat malam semua. Saya ingin tes Anda kalau Anda mengatakan be strong in the Lord. FGB men? Anda belum menggunakan kapasitas Anda. Kita akan bicara tentang kapasitas. Satu hal yang menarik, kapasitas ini adalah karunia terbesar dari Tuhan. Setiap orang punya, tidak ada yang sama. Tapi yang menjadi satu tanda tanya untuk kita adalah ternyata mayoritas dari kita tidak menggunakan kapasitas kita dengan benar. Tidak memanfaatkan. Tes lagi kapasitas Anda untuk mengatakan FGB men? Oke, tiap orang punya perbedaan kapasitas. Saya pakai alat peraga ini, ada 4 tempat. Kalau kita lihat nih, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kapasitas setiap orang pun demikian. Ada yang kapasitasnya luar biasa. Hasilnya di mana-mana luar biasa. Banyak yang dicapai. Tetapi ada orang yang tidak mencapai apa-apa selama kehidupannya. Nah, saat ini saya akan tantang Anda sekalian. Semua kapasitas yang Tuhan berikan luar biasa. Kita akan lihat nanti ya, seperti apa sih kapasitas yang Tuhan sudah berikan. Tapi terkadang kita merasa kecil. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Kalau kita ingat di firman Tuhan, waktu Musa diberi perintah oleh Tuhan, dia katakan, aku tidak bisa bicara. Nah, pertanyaannya adalah, Musa adalah seorang yang pernah dididik selama 40 tahun di Istana Mesir. Istana Mesir itu adalah tempat pendidikan yang terbaik di seluruh dunia pada saat itu. 40 tahun dididik. Tapi yang terjadi, Tuhan kosongkan. Semua isinya dia kosongkan, dikirim ke padang gurun. Di padang gurun 40 tahun hanya berkomunikasi dengan kambing domba. Hilang semua, total hilang. Saya tidak bisa bicara. Nah, dari situ kita melihat Tuhan menginginkan satu hal. Kapasitas kita perlu punya, tapi kapasitas dari mana yang akan Tuhan bisa kembangkan dengan luar biasa. Seperti Musa. Musa luar biasa. Saya pernah menelpon waktu di men's camp ya, Pak Dedi ya. Itu saya sudah siapkan satu materi, Pak. Tiba-tiba pas mau bicara Tuhan lupa itu. Lalu saya menggali kelebihan dari Musa. Dapat 10 ya, Pak. Hal yang luar biasa. Kapasitas-kapasitas yang luar biasa. Ternyata begitu seseorang merasa dirinya kosong, meminta Tuhan mengisi dengan
kapasitas yang berasal dari Tuhan, dia akan menjadi yang terbesar, bukan yang terkecil. Ini materi saya sebetulnya cukup panjang, tapi nggak apa-apa, kita lihat sampai di mana kita bisa selesaikan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, di Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ini semua sudah tahu cerita ini ya, bahwa kerajaan surga itu sama seperti itu. Tolong agak menghalangi bannernya. Bannernya agak menghalangi, tolong. Karena saya ngeliatnya ke sana. Ya. Oke. Hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ini dikatakan oleh firman Tuhan, hal kerajaan surga, ya, bukan hal lain ya, bukan hal lain. Sama seperti orang, dia mau pergi ke luar negeri, dipercayakan. Ada seorang diberi 5 talenta, yang lainnya seorang lagi diberi 2, lalu seorang lagi diberi 1. Mengapa diberi demikian? Masing-masing, ini firman Tuhan katakan, menurut kesanggupan. Jadi tiap orang kesanggupannya tidak sama, beda. Ada yang sanggup 5, ada yang sanggup 2, ada yang sanggup 1. Tapi kisah selanjutnya kita tahu ya, bahwa yang 5 ini ternyata malah menghasilkan 5. Mengapa? Dia dipercaya oleh tuannya dan dia menjalankan kapasitasnya, kesanggupannya. Dia jalankan dengan benar, 5 menghasilkan 5. Yang 2 menjalankan juga, menghasilkan 2. Yang 1 tidak mengerjakan. Diberi titipan kapasitas, tidak dijalankan. Hasilnya, yang 1 itu diambil, kemudian diserahkan kepada yang punya 10. 10 dari mana? 5, kemudian dia kerjakan. Itulah yang dikatakan dengan talenta. Hal talenta sama dengan hal kerajaan surga. Lalu apakah kita punya talenta? Mungkin Anda diberi 5, mungkin diberi 2, mungkin diberi 1. Tapi apa yang akan terjadi nanti? Apakah 5 ini akan menjadi 10? Ya, apakah 2 ini akan menjadi 4? Atau bahkan hilang sama sekali? Jadi tugas kita adalah memahami, kita dipercaya oleh Tuhan dengan satu karunia yang luar biasa, harta dari Tuhan. Dan harta yang terbaik dari Tuhan bukan uang, tetapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan talenta ini yang bisa menghasilkan apapun. Lalu ia berangkat. Jadi serahkan dulu semua, ia berangkat dengan kepercayaan, trust. Kemudian kapasitas ini apa sih? Kapasitas adalah daya tampung, batas maksimal, bukan batas minimal, maksimal. Kalau 5, dia tidak bisa diberi lebih dari 5. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tapi ada juga yang punya kapasitas besar, tetapi tidak terisi penuh. Kita mungkin sehari-hari berpengalaman ya dengan HP kita. HP kapasitasnya luar biasa, tahan sampai 32 jam. Tapi kalau tidak di-charge, dia hanya mampu 1 jam, setengah jam. Atau ini HP saya tinggal 19. ini lowbat ya, lowbat. Nah ternyata manusia sehari-hari ini, kita ini seringkali jadi orang lowbat juga. Kapasitasnya luar biasa, ya, gitu, sekian ratus jam, sekian ribu jam. Tapi yang kita isi, ya, yang kita sadari, dengan sadar kita isi, hanya terisi sepersekian jam. Nah pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan? Ini satu ungkapan dari Brian Herbert, saya suka sekali. Dia katakan kapasitas untuk belajar itu adalah karunia, a gift. Yang namanya karunia itu orang dapat dengan gratis. Kita nggak berupaya, tetapi kita diberi gratis.
Jadi kapasitas kita ini Tuhan berikan tanpa kita bayar. Ya. Kemampuan untuk belajar adalah skill, keterampilan. Ada orang yang mampu belajar dengan cepat, ada yang tidak mampu. Ada yang cepat banget terampil, tapi ada juga yang tidak. Tetapi ingat, keinginan untuk belajar adalah sebuah pilihan. Jadi mengapa sih hal yang terjadi seperti ini? Ya, orang kapasitasnya ini berbeda satu dengan lain. Ada yang lahir dengan bakat, segala bisa, pintar apapun, ya. Tetapi ada yang harus membangun dengan kerja keras. Saya termasuk orang yang harus membangun dengan kerja keras. Saya bukan orang yang cerdas, saya bukan orang yang mahir apapun, tetapi saya membangun semua dengan kerja keras. Untuk belajar main bass gitar, saya menjadi pemain bass di gereja 18 tahun. Tapi belajarnya, menyamakan kiri dan kanan, saya butuh 2 tahun. Setiap hari setengah jam. Tiap hari, cuma membandingkan narik dung itu nggak gampang. Butuh 2 tahun belajar. Karena saya bukan orang yang diberi bakat. Tetapi setelah bermain 18 tahun, saya bilang, mau dibawa kemanapun ayo. Mengapa? Latihannya. Kalau kita lihat, mungkin kita semua dengar The Beatles ya. The Beatles itu pemain musik yang luar biasa. Mengapa? Latihannya banyak. Sehari berlatih sekian banyak. Ada satu teori yang mengatakan kita ini harus belajar sampai 10.000 jam, 10,000 hours, baru kita jadi ahli. Itu yang dilakukan. Bagaimana kapasitas orang ini? Nah, menurut satu teori yang namanya multiple intelligence, ini satu orang yang bernama Garner, dia teliti orang ini kapasitasnya apa saja sih? Dia mendapatkan 8 hal. Ada orang yang memang cerdas secara fisik, menari bisa. Ada orang yang cerdas secara ilmu, seni, art. Ada orang yang cerdas secara musik. Ada orang yang cerdas secara bahasa, ya. Dan orang yang tahu tentang ini, dia mengembangkan sebanyak mungkin. Semakin dia cerdas di dalam beberapa, ya, semakin mudah dia belajar. Itu saya sadari betul. Belajar musik, saya belajar musik sampai sekarang saya masih. Setiap hari rata-rata setengah jam, 1 jam, terkadang doa sambil nyanyi 2 jam, puji Tuhan di pagi hari jam 8, nyanyi terus. Kenapa? Saya ingin punya kecerdasan musik, karena di surga saya ingin main musik di surga, grup band surga. Siapa yang mau? Ya, amin ya. Kita ingin kembangkan kapasitas Anda. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka dengan alam. Dia menanam pohon, miara binatang, bagus banget. Lalu ada yang belajar bahasa Inggris saya perdalam sampai lancar banget, ngasih seminar seperti di dalam bahasa Inggris, no problem. Kenapa? Latihan terus. Terjemahkan khotbah, orang dipanggil gak ada yang bisa. Saya. Mengapa? Mengembangkan kapasitas. Bukan bukan saya yang Tuhan yang beri perintah. Mengapa? Di sana ada tugasmu. Engkau punya tugas. Pergi keluar seperti ini, saya punya tugas. Membuat suasana menyenangkan, berbagi dengan teman-teman. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab tidak menyinggung 8. Alkitab hanya menyinggung 4. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ada yang bisa bacakan? Ada yang bisa bacakan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8? Apa yang dikatakan di sana? Silakan baca dengan keras. Ya. Ayo. Ada yang bisa bacakan ayatnya? 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ya, silakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu
kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita akan dibuat berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Apa yang terpenting di dalam dunia ini selain mengenal Kristus, Tuhan kita yang sejati? Mengapa kita harus seperti Dia? Lalu dikatakan, coba sering kali baca ayat ini karena ini menjanjikan. Tadi kalimat pertamanya gimana, Pak? Kalimat pertama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan Ya, kepada imanmu kebajikan. dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi dikatakan, yang dikatakan kebajikan pengetahuan. Kebajikan itu adalah kapasitas spiritual. Semakin kuat kapasitas spiritual kita, semakin bajik kita. Ini saudaraku, kebajikannya luar biasa. Di satu tempat ada orang-orang yang tersingkirkan oleh beliau. Orang yang bau dari situ beliau yang datangi. Kebajikan, Tuhan tambahkan pengetahuan. Mengapa kita perlu pengetahuan? Pengetahuan tentang firman, pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Saya salut dengan Pak Gus Mantap. Kalau saya nyanyi, oh ini ayatnya di sini, oh ini ayatnya di sini. Semua dia tahu. Luar biasa. Saya tadi tanyakan Pak Agus, bagaimana, apa yang menyebabkan Pak Agus sedemikian mengembangkan kapasitas spiritual dia dengan membaca? Apa? Ada satu ayat. Tapi nanti Pak Agus yang bagi deh itu. Ya. Spiritual. Bagaimana bisa duduk baca firman sejam 2 jam? Saya materiku ada materi, ada bahan, tetapi mungkin lewat nih. Emosional, kita ini semua rata-rata pemarah, mudah marah. Ya. Tuhan katakan, kalau ini kamu punya self control, pengendalian diri. Pengendalian diri itu di dalam buahmu ditaruh paling belakang, karena bukan hal yang mudah. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin lemah penguasaan dirinya, semakin kuat spiritnya. Jangan dikira pendeta bukan pemarah, pendeta jauh lebih pemarah. saya berusaha mendalami spiritual ini, saya coba kembangkan. Ada hal-hal tertentu yang tidak biasa yang saya lakukan. Saya puasa Islam tiap bulan, dan kali ini sudah ke-28 kali, 3 hari 3 malam tanpa makan. Saya lakukan buat apa? Bukan buat aku kekuatan spiritual dan emosional. Aku ini pemarah. Minggu lalu saya marahi pendeta, Pak. Bapak kalau bicara jangan benar, bicara yang bertanggung jawab, pendeta. Setelah selesai, siapa aku ini? Tapi ya itu aku, emosi masih tinggi. Lalu fisik kita ini Tuhan katakan supaya ada ketekunan. Ketekunan ini ada kalau fisik kita bagus. Seberapa bagus fisik Anda? Fisik, saya pun merasa saya harus kembangkan fisik saya. Tahun lalu saya berenang 100 km 1 tahun. Umur 67. Ya. Jadi bicara kapasitas, bukannya saya ingin banggakan, tetapi ingin menunjukkan kepada Anda. Saya baru belajar renang itu 2 tahun lalu, setelah COVID banget. Tapi sekarang kalau berenang, tantangannya lewat Selat Bosporus. Berani? Berani. Karena tiap hari berenang. Kapasitas fisik saya berkembang. Berat badan dari 92 menjadi 78.
Dan sekarang ini menjadi 82 lagi. Gara-gara ini beliau-beliau ini. Pergaulan yang buruk ini. Oke, baik, intelektual. Nah, intelektual ini kita belajar, kita membaca. Bagaimana kita menjadi pintar. Ya, orang yang intelek itu akan dihargai di mana-mana. Saya bersyukur, Paulus bilang, Pak Paulus tukang baca. Ya, saya suka baca. Buku di rumah ada 300 lebih. Jangan buku, tiap hari saya baca. Hasilnya saya lumayan. Umur 67 tiba-tiba ditawarin kerja. Kamu mau kerja? Nggak bisa Pak, saya bilang. Saya banyak tugas pelayanan. Saya juga butuh istirahat. Saya butuh olahraga. Seminggu 3 hari bisa nggak? Oh, mungkin bisa. Seminggu 3 hari, tapi dengan gaji full. Levelnya level GM. Datang jam 9, jam 10, pulang jam 4. Boleh, bisa. Mengapa terjadi? Ada kapasitas intelektual yang saya lampaui dibanding dengan orang lain. Nah, mengapa? Mengapa timbul minat belajar? Bukan dari Tuhan. Selalu diingatkan, belajar. Dipertemukan dengan orang, dipertemukan dengan Manta. Saya banyak sekali teman yang membawa maju. Mengapa? Bukan saya minta, bukan saya yang nyari. Mereka yang nyari. Mengapa? Tuhan yang atur. Jadi kapasitas kita berkembang, saya pun mengembangkan kapasitas mereka. Sama-sama kami berkembang. Oke. Jadi kapasitas manusia adalah karunia terbesar. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar saya sudah mengembangkan? Seberapa besar? Banyak yang mencoba, tapi sedikit yang berhasil. Banyak yang coba, saya mau, 2 puasa saya mau, baru setengah hari, batal Saya bilang, makan yang banyak. Berarti kapasitas dia belum cukup. Penyerahan dia kepada Tuhan belum cukup. Kan pertanyaan, kalau dengan kekuatan sendiri kita kira-kira kuat nggak sih puasa? Berat Pak, berat. Saya nggak banggakan diri, berat, ampun berat. Biasanya pada malam yang terakhir itu nggak bisa tidur karena dehidrasi, malah pusing berat. Tapi begitu kita berdoa kepada Tuhan, lapar hilang. Kalau dibilang nggak lapar, bohong ya. Tapi lapar bisa hilang. Mengapa? Serahkan ke atas. Tuhan, aku mau kapasitasku berkembang di sini. Bantu aku nggak punya kekuatan. Banyak yang mencoba, tapi sedikit yang berhasil. Belajar memaksimalkan kapasitas. Contohnya Daud gembala. Bahkan kakaknya merendahkan dia ya. Kakaknya mengatakan, kamu gembala yang dombanya cuma berapa? 2 atau 3 ekor ya. Dikatakan, jadi Daud itu bukan gembala yang banyak dombanya, tetapi seorang gembala menggembalakan doa. Kapasitas dia adalah kapasitas yang luar biasa. Secara tadi ya, spiritualnya, fisikalnya, intelektualnya, dan mentalnya luar biasa. Lalu orang ini Demos Zakaria, seorang yang saya sangat kagum. Dia seorang pengungsi datang dari Armenia. Armenia itu daerah dekat Turki ya, dekat Turki. Datang ke Amerika, dia punya ternak hanya 3 ekor, tapi dia punya visi yang luar biasa. Tuhan tambahkan, Tuhan jadikan apa yang pernah terjadi dengan anak dari Abraham. Dikatakan dia diberkati 1000 kali. Diberkati 1000 kali. Sapinya dari 3 ekor jadi 3000 dalam 10 tahun. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa? Tapi apa yang membuat dia seperti ini? Kapasitasnya. Dia tidak mudah menyerah, pengalaman hidupnya berat, tetapi berpegang pada Tuhan. Bukan oleh usia,
tapi oleh kapasitas orang akan beroleh hikmat. Jadi bukan tua, makin tua ada yang makin tua makin jadi ya Pak. Setuju? Jangan diri kita yang makin tua makin jadi loh, awas. Tuhan marah nanti. Ini yang Tuhan berikan pada kita. Dia katakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa atas isi bumi. Kira-kira ini kapasitas kita hebat nggak sih diberi oleh Tuhan? Kuasai, penuhi dan kuasai. Kalau kita menguasai bumi, artinya kita lebih tinggi dari semua isi bumi. Menguasai. Tuhan katakan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Allah memberkati saya. Lalu Allah berfirman kepada saya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa atas isi bumi. Ini firman Tuhan. Jadi kapasitas kita luar biasa. Tuhan Yesus panggil muridnya, dia berikan tenaga dan kuasa, power. Menguasai siapa? Setan. Menyembuhkan penyakit-penyakit. Apakah ini bukan kekuasaan? Apakah ini bukan power? Apakah ini bukan kapasitas yang luar biasa? Kita diberi. Lalu arahnya adalah kita mencapai yang namanya excellence. Ini sebetulnya kami sempat membuat materi ini, Spirit of Excellence. Saya sempat bawa satu saat di Cirebon, dan Pak Sunario bilang, Pak Yunus, saya minta materi, saya akan lakukan program di Cirebon, Spirit of Excellence. Excellence ada kaitannya dengan kapasitas, karena hanya orang-orang yang punya Spirit of Excellence yang kapasitasnya berkembang. Betul nggak, Pak Agus? Ya, hanya orang yang punya Spirit of Excellence melakukan apapun dengan sangat-sangat baik. Orang-orang inilah yang Tuhan berikan talenta terbanyak. Mengapa? Dia melakukan apapun dengan baik. Sikap moralnya, upayanya, tenaganya. Jadi lakukan apapun dengan baik. Ini ada satu set materi yang menurut saya sangat bagus tentang Spirit of Excellence. Oke, nah ini sebetulnya kalau waktunya ada saya ingin membahas ini. Jadi orang akan dipercaya kalau dia punya dua hal. Pertama, karakternya baik, kemampuannya baik. Karakternya seperti apa sih? Dia punya kebaikan, dia punya perhatian, dia punya keterbukaan. Itu dasarnya. Lalu dia punya kejujuran, integritas, tidak pernah berbohong, keadilan, dan ketegasan. Tegas tapi adil, tegas tapi jujur. Itulah karakter seorang yang bisa kita percaya. Tapi kalau hanya baik karakternya, dia tetap tidak bisa dipercaya. Nah, Tuhan akan mempercayai orang yang karakternya baik, tapi punya kemampuan yang baik juga. Kapasitasnya bagaimana? Orangnya terampil atau tidak? Pengetahuannya ada atau tidak? Pengalamannya bagaimana? Lalu hasilnya, reputasi dia bagaimana? Kredibilitasnya gimana? Omongan dia bisa dipercaya tidak? Hatinya bagaimana? Lalu prestasi dia terwujudkan tidak? Dia diberi tanggung jawab bahwa firman bawahnya asal-asalan. Saya takut untuk diminta tugas bahwa firman ini saya tanyakan berulang kali. Berapa menit saya punya? Berapa menit saya? Dan doa puasa tanpa doa puasa saya nggak berani. Takut salah, takut reputasi saya tercemar, kredibilitas saya, prestasi saya. Ini sebetulnya ini saya dapat dari satu seminar dari Stephen Covey Junior, judulnya The Speed of Trust. Saya dibayari oleh Agung Sedayudu 28 juta ikut seminar ini. Bagus banget materi. Ya. Kalau mau saya bisa bikin seminar. Materi ini sudah ada di. Oke. Nah, lalu apa yang bisa menghentikan? Ini dikatakan begini ya. Di 2 Raja-Raja. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, ingat kejadiannya kan? Ada mukjizat, ambil bejana. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepadanya,
dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawab si anak kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Apa yang terjadi? Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mujizat berhenti karena ini. Lalu kapasitas kita berhenti berkembang karena kita tidak lagi membawa beli-belinya habis. Lalu kata Tuhan, berhentilah. Jadi pengembangan kita akan berhenti begitu kita tidak lagi membawa bejana hati kita kepada Tuhan. Bejana sudah terisi penuh. Penuh dengan apa? Bisnis. Penuh dengan apa? Kegiatan lain-lain. Kuliner. Berhentilah. Hati-hati. Selalu sediakan bejana hati kita kepada Tuhan. Diisinya kapan? Yang terbaik diisinya kapan? Pulang kerja udah capek. Isi bejana hatimu pagi hari. Tuhan katakan pagi buta. Saya sekarang nambah. Pertama jam 5, jam 4. Sekarang rata saja. Ditantang sama Pak Agus. Pak Agus nonton jam berapa tuh Pak Agus? Nonton jam berapa? Jam 2. Ditantang jam 2, saya bilang jam 2 saya nyerah. Tapi jam 3, jam 4 masuk. Untuk apa? Bawa bejana, dan isi bejana. Aku ini kosong, aku ini nggak ada. Kenapa? Hidupku tidak terpenuhi dengan mujizat yang Tuhan persiapkan, karena aku sendiri yang menghalangi. Kapasitasku mentok sampai di sini. Tapi begitu Tuhan, begitu bawa pagi hari berdoa 1 jam 2 jam, ikut domani Pak Gus. Pak Gus punya satu Zoom doa Getsemani, ikut di sana. Saya berkembang sangat luar biasa. Kalau mau linknya ke Pak Gus. Terima kasih Pak Agus. Yuk. Dengan diri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Paulus. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini ayat yang saya pegang untuk betul-betul mendalami firman. Kesanggupan kami adalah pekerjaan. Kesanggupan ini hanya sekali muncul dalam kehidupan. Yang tadi kan kemampuan nih. Ini beda, yang ini beda. Ini adalah hikanosen. Hikanosen ini muncul satu kali. Berarti kapasitas. Hikanotes atau sanggup ini berarti memiliki sebuah kapasitas. Saya yang juga membuat kami memiliki kapasitas ini adalah Tuhan, sehingga kami mau menjadi hamba-hamba. Kapasitas datang dari Allah, membangun hanya dapat dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang menghambat? Nah, ini boleh difoto. Ini sumber-sumber dari ayatnya saya sudah cari, tapi nggak usah dibahas satu-satu. Kemalasan, kurang percaya diri, ketakutan atau kekhawatiran, kemapanan, bahkan rasa cukup itu membuat kita terhambat. Kapasitas kita tidak terpenuhi karena saya sudah banyak melayani, saya sudah bekerja di sana sini, saya sudah kunjungi penjara. Belum, kau belum cukup jauh. Lingkungan yang tidak mendukung, baru belajar sebentar dikatakan ngapain? Saya berpuasa, banyak yang mencemooh. Dikatakan, wah lu udah bisa bersaing dong dengan Gilbert Kumoin dong. Saya bilang, lu jangan menghina gua dibandingin sama Gilbert. Bukan ngomong gitu, bukan gitu, bukan. Kalau ada yang mengatakan, lu udah dapet apa dengan berpuasa sekian kali? Saya katakan, saya tidak pernah meminta. Mengapa? Kalau saya meminta, begitu saya dapat, saya berhenti berdoa. Bener nggak? Kalau nggak dapat, kecewa. Bisa-bisa ninggalkan Tuhan. Jadi mendingan jangan
Jangan. Nah ini ngobrol. Lalu yang terakhir ya, ini tugasnya. Terakhir ya, lapangkanlah tempat kemahmu, artinya perluas kapasitasmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkanlah tokoh. Ini perintah diberikan kepada ibu-ibu yang mandul. Orang-orang yang mandul, perintahnya seperti ini. Kalau saya katakan perintah ini diberikan kepada Anda-Anda yang tidak mengembangkan kapasitas. Sama dengan mandul ya. Jadi lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah. Buka iman melebar-lebar. Tuhan sudah memberikan kapasitas yang tak terbatas yang dapat membatasi diri kalian sendiri. Ini pertanyaan terakhirnya ini. Apakah kapasitas Anda sudah penuh? Baru separuh atau masih penuh? Fill up. Penuhkan. Yuk kita nyanyi satu lagi.